Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Polda kirim 400 Brimob ke Bovendigul antisipasi konflik pilkada. Pasokan cabai dari petani minim, harga cabai di Mimika semakin mahal. Tak ada komputer dan jaringan internet, siswa di pedalaman Merauke terpaksa ujian secara tertulis. Mahkamah Konstitusi Senin lalu menggugurkan pasangan calon nomor urut 4 dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2020. MK juga memerintahkan KPU Bovendigul menggelar pemungutan suara ulang dalam waktu 90 hari. Putusan MK ini sontak memicu kemarahan pendukung paslon ini. Mereka berunjuk rasa dengan membakar ban di depan kediaman Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Guna mengantisipasi konflik agar tidak meluas, 400 personel gabungan TNI Polri disiagakan di sejumlah titik di Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengajak seluruh masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban karena konflik akan merugikan semua pihak. Dari TNI Polri yang sudah di Bovendigul sudah disiagakan sejak dini karena kita sudah mengantisipasi apapun keputusan MK. Kita sudah siapkan pasukan dari TNI Polri, baik BKO dari Makassar maupun dari TNI yang ada di Merauke, dan sekarang sudah semua ada di Bovendigul. Mudah-mudahan situasi Bovendigul pasca pengumuman atau putusan MK kemarin ya tetap kondusif. Kami selalu berharap bahwa proses demokrasi ini sedang berjalan dan MK memberikan waktu sekitar 90 hari untuk melaksanakan pemilu ulang ya tanpa YY, dan mudah-mudahan apa yang menjadi putusan MK ini dimengerti dan dipahami sehingga proses demokrasi ke depan akan berjalan aman dan kondusif. Untuk mencegah agar konflik tidak meluas, Polres Merauke juga siap membantu pengamanan di Bovendigul karena daerah ini bersebelahan dengan Merauke. Jujur aja kami standby dengan melihat fluktuasi perkembangan di tetangga kita Polres di Bovendigul. Apapun kita akan bersiap diri. Karena ini satu situasi yang saya yakin tidak ujuk-ujuk untuk seperti itu. Pasti ada yang merencanakan. Nah, dengan perencanaan terjadinya keributan seperti itu, kita harus mawas diri. Nah, perlengkapan kita sudah kita periksa, sudah kita kasih WD, tinggal tunggu perintah dari pimpinan harus bagaimana. Walaupun di sana sudah ada pasukan yang lain, Brimob Nusantara. Karena ini tidak main-main. Mahkamah Konstitusi Senin kemarin memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul menggelar pemungutan suara ulang dalam jangka waktu 3 bulan setelah putusan tanpa keikutsertaan pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. MK juga membatalkan keputusan KPU Bovendigul tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Bovendigul 3 Januari lalu. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang membegal ayah dan anaknya di Merauke pada Minggu lalu. Polisi masih meyakini pelaku masih berada di wilayah Merauke dan saat ini juga polisi sudah mengantongi identitas kedua pelaku. Pelaku sebelumnya beraksi di kawasan Yobar Merauke. Mereka membegal 3 orang, ayah dan putranya berusia 5 tahun dan seorang lagi yang ikut berboncengan sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Agus Pombos meminta warga memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku karena perbuatan mereka kejam dan meresahkan masyarakat. Sudah mulai dari hari kejadian itu, ya. Sudah mulai periksa saksi-saksi, sudah mulai cari di lapangan. Memang mereka masih lari, kita sudah tahu orangnya, cuman kita butuh waktu
Kita butuh waktu dan rekan-rekan media, masyarakat juga yang sudah lihat bisa bantu kita untuk memberikan informasi tersebut. Mungkin itu saja dulu sebentar. Untuk saksinya ada berapa Pak yang diperiksa saksi? Untuk saksi-saksi kita masih periksa saksi-saksi pelapor, kemudian keluarga dan juga dari warga setempat untuk mengamankan mereka. Pak, dari hasil pengembangan mungkin dari kepolisian kira-kira ini motifnya apa Pak? Apa memang unsur pengikatan untuk kriminal atau memang ada? Ini unsur kriminal memang tidak ada unsur dendam atau apa, memang unsur kriminal karena ya dipengaruhi mungkin oleh mabuk. Pak, ya. Iya. Ada catatan kita masih jaga dulu untuk dia punya identitas. Oh iya. Ya nanti rekan-rekan media yang atau masyarakat yang di lapangan bisa bantu kita. Akibat aksi pembegalan ini, Ahmad Muslimin, bocah yang ikut dibonceng ayahnya, meninggal dunia. Sementara Rido, sang ayah, dan rekannya menderita luka parah karena terkena sabetan parang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wanda terpaksa mendatangi kantor Polsek Mimika Baru Senin lalu. Ia melaporkan temannya sendiri, sesama wanita, yang diduga menganiaya dirinya hingga lebam di wajah. Perkelahian dua wanita itu dipicu masalah asmara. Mereka memperebutkan seorang pria bernama Rianto. Pelaku rupanya marah mengetahui Wana berhubungan dengan kekasihnya. Pelaku yang emosi langsung mendatangi rumah korban di kompleks Gorong-Gorong. Pertengkaran mulut lalu berujung dengan perkelahian sehingga akhirnya cinta segitiga mereka berakhir di kantor polisi. Polisi meminta korban segera divisum agar kasusnya bisa diproses polisi secara hukum. Betul, memang tadi ada masyarakat yang melapor atas nama Wanda. Dia baru saja mengalami penganiayaan. Untuk pelaku pacarnya saudara Anto, korban kita arahkan untuk berobat, membuat visum, dasar membuat laporan selanjutnya. Dan saudara pacarnya Anto ini kita berupaya untuk mencari, dan Anto kita sudah hubungi, katanya sudah mau datang di kantor Polsek Mimika Baru. Kasus kekerasan juga terjadi di hari yang sama. Seorang ibu rumah tangga melaporkan suaminya sendiri karena telah melakukan penganiayaan. Korban bernama Tina ini menderita luka di bagian kepala. Tina mengatakan pemukulan terjadi di salah satu SPBU di Jalan Cendrawasih, Mimika, saat korban dan suaminya sedang antre untuk membeli bensin. Pemicunya sepele, pasangan ini berdebat soal pilihan, apakah membeli bensin di SPBU atau di eceran. Sang suami yang sudah kesal karena harus mengantre lama di SPBU akhirnya memukul sang istri hingga terluka di bagian kepala. Masalah rumah tangga pasangan ini akhirnya juga harus berakhir di kantor polisi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga cabai di pasar sentral Mimika kini tembus 100.000 per kilonya. Mahalnya harga cabai dikeluhkan para pedagang. Pasokan yang kurang dari petani menjadi penyebab harga cabai melonjak naik. Biasanya harga cabai di pasar sentral Mimika dijual antara 60 hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Kini harganya hampir 2 kali lipat. Menurut pedagang, kurangnya pasokan disebabkan para petani memilih menjual cabai lokal keluar Mimika sehingga stok berkurang dan otomatis harganya menjadi mahal. Sekarang modal 90. Jualan itu 95 100. Jadi sekarang di pasaran 100 per kilo? Ya, 100. Sebelumnya? Sebelumnya 80, 70, 75, 80. Sudah mulai naik kapan, Rica? Sudah sekitar 1 minggu. Ini Rica ini? Ya. Kalau cabai keriting? Keriting sekitar 1 minggu juga, sama juga. Berapa sekarang dia? Sekarang penjualan 75. Kalau cabai besar? 65. Sebelumnya? Sebelumnya hanya 40, 35. Tidak hanya cabai, beberapa bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan, seperti tauge. Tauge yang biasanya dijual per kilonya 10.000, kini naik menjadi 13.000 per kilogram.
naik 2.000. Oh, iya. Kita kasih naik 2.000, biasanya kan 11. Baru sekarang tauge-nya jualnya 5.000 sama 13. 13. Oh, sama 13. Kalau Pedagang juga memprediksi kenaikan harga cabai dan sejumlah komoditi dapur akan melonjak karena sudah mendekati bulan Ramadan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Mulai Senin lalu digelar secara serentak ujian sekolah berstandar nasional tingkat SMK. Salah satu SMK di Merauke yang melaksanakan ujian sekolah tersebut adalah SMK Negeri Tomer, Distrik Naukenjerai, yang berbatasan dengan negara Papua New Guinea. Hanya 13 siswa di sekolah ini yang bisa mengikuti ujian tahun ini, karena belum ada jaringan internet sehingga ujian dilakukan secara tertulis. Bagi Johan Banggu, siswa SMK Tomer ini mengerjakan soal ujian secara tertulis lebih mudah, karena ia mengaku belum mahir menggunakan komputer. Ya, cara kerjanya itu yang lebih mudah yang mana? Yang menulis. Yang menulis. Ya. Ya, karena sudah biasa ya. 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 Kalau komputer apa gitu kurang ya? Ya, kurang. Kalau menulis kan sudah biasa tuh. Kalau yang pakai komputer kan, ya mau bilang kita juga di sini kurang paham begitu. Pelaksanaan ujian sekolah tahun ini terlihat lebih sederhana dan simpel dibandingkan sekolah lain, karena di sekolah ini tidak ada perangkat komputer maupun jaringan internet, sehingga semua dilakukan secara manual. Ujian tahun ini memang ada beberapa keunggulan atau keuntungan, tetapi juga ada beberapa kerugian, katakanlah seperti itu. Keuntungan yang kita bisa lihat sekarang adalah bahwa siswa boleh melaksanakan ujian hanya di sekolah dan mereka ujian tidak berbasis atau tidak berbasis komputer dan tidak secara online. Meski hanya 13 orang siswa yang ikut ujian nasional, SMK Negeri Tomer tetap menerapkan protokol kesehatan terhadap siswanya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini upaya menekan penyebaran COVID-19 di Merauke terus dilakukan. Namun upaya tersebut akan mengalami kendala bila tidak didukung peralatan mesin PCR yang memadai. Inilah yang terjadi di RSUD Merauke. Salah satu mesin PCR di rumah sakit ini tidak bisa beroperasi karena kurangnya pasokan listrik. Bupati Merauke Romanus Mbaraka sengaja berkunjung ke rumah sakit ini untuk melihat langsung pelayanan terhadap pasien, memastikan mesin PCR akan segera beroperasi kembali karena pasien sangat membutuhkan. Kalau PCR jalan, puji Tuhan, semua orang tidak mungkin bakal lain. Jadi keluarga pasien juga akan terima. Karena PCR ini satu-satunya mesin sekarang di Indonesia yang membuktikan dia positif COVID atau tidak. Seperti itu. Yang berikut, dengan mesin ini kita akan upayakan untuk yang baru gejala, yang OTG, orang tanpa gejala, ya puji Tuhan bisa terdeteksi. Apalagi Dr. Neville sudah saya perintah untuk vaksin di institusi mulai dari Otoda, otonomi daerah, institusi pegawai Pemda, BUMN, rumah makan, sektoral juga mulai kita masuk, untuk yang lansia juga mulai masuk, mudah-mudahan untuk seluruh masyarakat juga akan masuk ya. Dan kita bersyukur bahwa kalau PCR ini jalan. Tadi saya bicara dengan Nandre waktu acara pengairan tadi, kalau PCR-nya korem juga tiba, kita segera kasih jalan. Sehingga kita punya saudara-saudara di kabupaten lain, di Mapi, Asmat, Bovendigul, pastikan akan dirujuk sini. Jadi kita tidak lagi kirim sampling darah jauh atau sampling lendir jauh ke Makassar atau ke Jayapura yang kita butuh 5 hari baru kembali lagi. Pihak rumah sakit mengatakan dengan beroperasinya mesin PCR ini, maka kemampuan rumah sakit mendeteksi jumlah pasien COVID-19 akan lebih banyak. Roundingnya sudah 0,5 baru bisa dipakai. Sebenarnya bisa dipakai, cuma takut rusak. Jadi tunggu 0,5 baru bisa pakai. Tapi tadi dari PLN sudah sampaikan membantu
kita besok bisa langsung jalan. Jadi yang teknisi yang untuk pelatihan besok datang, kemungkinan pesawat Lion pagi, jadi mereka langsung bisa latih ke petugas dan langsung running. Itu kapasitas satu hari berapa? 96 sampel. 96 sampel itu artinya 96 orang. Kalau selama ini kan 4 sampel, 4 orang, kita maksimal 24 sampel satu hari. Selama ini kemampuan RSUD Merauke untuk mengakses sampel pasien hanya 24 sampel swab setiap hari, karena rumah sakit hanya menggunakan mesin TCM. Sementara setiap hari, pasien yang datang berjumlah ratusan orang sehingga tidak sebanding. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam waktu sepekan ini, jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh mencapai ratusan orang. Berita ini cukup melegakan karena sebelumnya, yaitu pada pekan lalu, jumlah pasien yang terpapar COVID-19 mencapai 147 orang. Saat ini tersisa 48 pasien yang positif dan masih dirawat di rumah sakit serta isolasi di hotel. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan, turunnya angka kasus positif COVID-19 saat ini bukan karena dampak dari pelaksanaan vaksinasi, akan tetapi karena jadwal masa penyembuhan atau karantina pasien sudah selesai dan tes usap menunjukkan hasil negatif. Gini, saya perlu berjelas kenapa orang ini tinggi. Tugas saya itu sebenarnya juga kan bukan hanya menerima laporan, tetapi laporan yang dikirimkan atau dilaporkan kepada kami, itu tugas saya juga untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jadi logikanya begini, kalau kita ada keterbatasan testing, dalam hal ini Catris kurang, ada 1 minggu tidak ada pemeriksaan, otomatis temuan kasus barunya menurun ya. Bukan karena memang ini, tetapi karena memang tidak ada pemeriksaannya. Ya. Gitu. Nah, di sisi lain, ketika tidak ada pemeriksaan, orang-orang yang ketemu di 2 minggu kemarin harusnya kan sudah sembuh semua. Iya. Nah, itu yang saya validasi. Sejauh ini penerapan protokol kesehatan terhadap pasien saat isolasi mandiri dan isolasi di hotel sangat ketat. Selain itu, sebagian besar pasien yang diisolasi tidak bergejala sehingga penyembuhannya juga sangat cepat. Data Satgas COVID-19 per 23 Maret, pasien yang dirawat berjumlah 48 orang, yang sembuh 680 pasien, sementara yang meninggal dunia 47 orang. Merauke kini menempati urutan ke-6 di Papua dalam jumlah pasien yang terpapar COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelaksanaan vaksinasi massal tahap kedua bagi pelayan publik dan warga lanjut usia terus dilakukan di Manokwari, Papua Barat. 1.000 warga lanjut usia serta pelayan publik Selasa kemarin menjalani vaksinasi COVID-19 massal yang dilaksanakan di Gedung Wanita Manokwari. Vaksinasi terhadap pelayan publik dan warga lanjut usia ini penting karena kelompok ini paling rentan tertular. Sebelum divaksin, mereka terlebih dahulu harus diperiksa kondisi kesehatannya, mulai dari tekanan darah hingga penyakit gula. Warga mengaku senang setelah divaksin dan mengajak warga lain agar tidak takut. Masyarakat istilahnya disarankan dan atau diwajibkan ikut vaksin ini, karena ini program pemerintah kan, supaya semuanya terkontrol dengan baik masyarakat. Terus sudah gitu dan pemerintah pun saya harapkan juga setidaknya semua kalangan, dari kalangan umur muda sampai umur tua, wajib semuanya. Penduduk Indonesia kan 280 juta, wajib semuanya pakai vaksin. Baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak ada keluhannya, Mak? Tidak ada keluhan. Mungkin apa menjadi harapan kepada masyarakat? Artinya kan masyarakat masih takut menggunakan vaksin. Mungkin harapannya seperti apa? Oh, jangan takut vaksin. Lebih bagus vaksin daripada kena corona. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini bagi seluruh masyarakat. Ayo kita vaksin. Vaksin ini aman ya? Aman. Itu untuk mencegah COVID, Bapak ya? Ya, untuk mencegah COVID. Apa menjadi harapan, Bang, kepada masyarakat, Bang? Ya, masyarakat jangan ragu-ragu. Kita vaksin. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Manokwari Marten Rante Tampang mengatakan vaksinasi tahap kedua ini menargetkan 3.000 orang dan akan digelar selama 3 hari. Kita untuk
imunisasi massal di tahap kedua, termin kedua. Untuk 3 hari ke depan, kita targetkan perharinya ada 1.000, jadi untuk 3 hari kurang lebih 3.000-an sasaran yang hendak kita sasar untuk 3 hari imunisasi Sinovac. Bapak untuk hari ini berapa Bapak yang sudah? 1.000. Nomor tadi kita sudah atur sampai 1.000 sudah terbagi habis dan memang masih banyak animo masyarakat sangat tinggi. Untuk mengantisipasi keluhan setelah divaksin, Dinkes Manokwari menyediakan mobil ambulans sehingga pasien bisa langsung dilarikan ke rumah sakit. Vaksinasi massal tahap kedua dikhususkan untuk lansia, ASN, tenaga pengajar, dosen, tokoh agama, pedagang pasar, sopir angkot hingga pengemudi ojek online. Sebanyak 150 vaksinator dari Dinas Kesehatan Manokwari dikerahkan untuk melakukan vaksinasi. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Saat ini Merauke berada di peringkat ke-6 sebagai daerah yang paling banyak warganya terpapar COVID-19 di Papua. Hal ini disebabkan masih banyak warga bandel tidak menaati protokol kesehatan, padahal COVID-19 berbahaya dan bisa merenggut nyawa. Bupati Merauke Romanus Mbaraka meminta warga Merauke tetap menjalankan prokes dengan ketat karena masih banyak warga yang tidak memakai masker dan berkerumun di sejumlah tempat. Bupati mengingatkan warga Merauke tingkat kematian akibat COVID-19 masih tinggi dan masih menjadi momok menakutkan. Mari kita ikuti prosedur standar kesehatan. Khusus untuk COVID jangan lupa 3M ya. Gitu. Harus pakai masker, cuci tangan baik-baik seperti itu. Lalu yang berikut, karena mesin PCR sudah ada, saya harap masyarakat tidak lagi datang kasih rusak fasilitas kesehatan di sini. Kalau kamu kasih hancur ambulans, nanti kamu pikul jenazah dari sini sampai ke Tanah Miring. Jadi ini tidak boleh. Gitu. Pihak rumah sakit, apalagi dokter, itu punya sumpah. Jadi dia tidak bisa vonis orang itu sembarang tentang misalnya dia derita satu penyakit ini. Jadi masyarakat juga harap mengerti. Saya setelah menata pemerintahan, saya akan turun dengan tim untuk sosialisasi kepada masyarakat. Dari kamu semua yang ada di kota, di sudut-sudut kelurahan ini, saya pasti akan datang. Sesudah saya menata personalia pemerintahan dan juga kelembagaan pemerintahan itu sendiri. Rendahnya kesadaran masyarakat atas bahaya COVID-19 terlihat dari kasus pengambilan paksa jenazah dan perusakan RSUD Merauke karena keluarga tidak percaya anggota keluarga mereka meninggal karena terpapar COVID-19. Begitu juga dengan tempat usaha yang masih melanggar dan beroperasi di atas pukul 9 malam. Pemkab Merauke mengancam akan memperketat pembatasan kembali bila masih banyak pengusaha yang membandel. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelaksanaan vaksinasi kini mulai merambah ke sejumlah kawasan distrik di Merauke. Selasa kemarin, vaksinasi dilakukan di kawasan distrik Kurik dengan sasaran ASN, TNI, dan Polri. Vaksinasi digelar di Puskesmas. Kepala Distrik Kurik Prasetyo Adi Cahyo mengatakan 1.200 orang yang akan divaksin secara bertahap. Distrik Kurik pertama bertempat di Puskesmas Kurik. Adapun kami bagi 3 wilayah nantinya, nanti ada di Kampung Jaya Makmur, itu untuk wilayah 1. Kita di wilayah 2 ini wilayah Harapan yang meliputi Kurik, Wonorejo, Chandra, dan Harapan. Adapun nanti wilayah 3 itu nanti ada di Salor 1 atau Telaga Sari, terus Sumber Rejeki atau Salor 3 dan Salor Indah, serta Kampung Ifimaha dan Wapeko. Sementara itu Kapolsek Kurik AKP Marlina Kaimu yang juga ikut divaksin bersama 26 anggota Polsek mengatakan semua anggota Polri di jajaran Polsek Kurik divaksin agar mereka bisa bekerja maksimal. Anggota kami sendiri di Polsek Kurik, puji Tuhan alhamdulillah masih diberikan kesehatan, belum ada yang terkena. Kami berdoa semoga virus itu tidak menyerang anggota kami yang di sini karena kami sangat-sangat tiap hari berhubungan langsung dengan masyarakat, biar masyarakat kami sehat, kami pun juga sehat tentang ketika kami datangi mereka. Untuk distrik Kurik ini, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama akan dilakukan selama 5 hari. Vaksinasi terhadap pelayan publik
ditargetkan selesai Maret ini dan pada April nanti akan dilanjutkan dengan vaksinasi terhadap lansia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.